Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 19 Agustus 2024 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli menerima remisi pengurangan masa tahanan. 2 diantaranya langsung bebas. Melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, dari 255 orang warga binaan di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli, satu menerima remisi sebanyak 189 orang. Remisi berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM diperoleh berupa pengurangan masa tahanan yang bervariasi mulai dari 1 bulan terendah kemudian 5 bulan, bahkan 2 orang diantaranya langsung bebas. Wali Kota Gunung Sitoli, Sowa Alawli, setelah memimpin upacara penyerahan remisi mengatakan remisi yang diterima warga binaan sebagai imbalan atas perbuatan baiknya dalam mengikuti pembinaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli mengatakan pembinaan warga binaan berupa kerohanian dan kemandirian terus ditempuh didukung sarana prasarana memadai. Bervariasi lama revisinya. Jadi kita senang ada banyak yang dapat revisi, artinya ini banyak hadiah yang didapat warga binaan di kelas 2B Gunung Sitoli tahun ini. Harapannya nanti ketika sudah bisa berjalan seperti apa? Ya, kita berharap bahwa proses pembinaan di lapas ini sudah dilakukan dan bahkan kita berharap semakin lebih baik ke depan sehingga setiap warga binaan yang bebas dari lapas ini ya ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat bisa lebih baik beradaptasi dan Sementara salah seorang warga binaan yang mendapat remisi bebas Umar Siregar mengaku senang negara pemberian hadiah terbaik tersebut dan ia tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum nantinya. Saya sampaikan jadilah manusia yang lebih baik. Iya, komitmennya Bang, apakah nanti tidak mengulangi lagi perbuatan yang setara seperti ini Bang? Mudah-mudahan tidak lah. Seruan untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum juga diteruskan kepada warga binaan yang masih menjalani sisa masa tahanan. Pemirsa, 1 unit rumah permanen yang digunakan sebagai kos-kosan di Jalan Pelita, Gang Tangsi, Medan, Senin dini hari ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga Jalan Pelita, Gang Tangsi, Medan, Senin dini hari dihebohkan dengan api yang berkobar dari salah satu rumah permanen yang digunakan sebagai kos-kosan mahasiswa. Warga sekitar bersama sejumlah petugas mencoba memadamkan api yang makin membesar. Upaya pemadaman api dilakukan dengan mengerahkan 7 unit kendaraan damkar Pemko Medan. Dari informasi warga, api berasal dari bakaran sampah dan merembet ke rumah hingga akhirnya bangunan rumah tersebut ludes. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini. Untuk sebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk melakukan pemadaman karena posisi objek yang berada dalam gang serta pemukiman padat penduduk. Namun api akhirnya berhasil dipadamkan selang 1 jam kemudian. Kami menerima laporan hari ini pada hari Minggu 18 Agustus 2024 telah terjadi kebakaran di Jalan Sejati, Gang Tangsi di Kecamatan Medan Perjuangan. Saat ini untuk pemadaman sudah selesai. Jadi 1 objek rumah tempat tinggal permanen yang mengalami kebakaran. Jadi untuk armada yang kita turunkan saat ini lebih kurang 7 armada untuk korban jiwa luka negatif. Ada kendala, Bang? Nanti akan ada tim investigasi yang akan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya lokasi sudah padam. Kendala nggak ada, Bang? Kendala nggak ada. Ya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 7 armada pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Medan diturunkan dalam peristiwa kebakaran. Mobil wisatawan tabrakan beruntun di ruas Jalan Raya Simanindo, tepatnya di Desa Haryara Tolu, Kecamatan Pangururan, mengakibatkan 3 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit.
Tabrakan terjadi bermula dari sebuah mobil ras milik warga Pangururan menabrak 3 unit mobil milik pengunjung wisata yang sedang parkir di dekat rumah makan. Berikut 2 unit sepeda motor yang sedang dikendarai. Akibatnya kendaraan yang ditabrak pun mengalami rusak berat. Rahman Munti, wisatawan, mengaku sedang istirahat makan bersama keluarga. Mobil miliknya ikut ditabrak setelah diketahui oleh supir. Supir melihat ke lokasi lah setelah ada 15 menit mungkin lebih kurang. Terus keluar dari rumah makan melihat mobil orang abang, Iya. salah satu korbannya ya? Salah satu korbannya. Polisi lalu lintas Polres Samosir langsung turun mengamankan lokasi peristiwa hingga mengeluarkan airbag. Mobil ras berwarna putih milik warga Pangururan diduga dikemudikan ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi lalu menabrak beruntun 3 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Akibatnya 3 unit mobil berikut 2 sepeda motor milik pengunjung wisata yang sedang datang untuk berlibur ke Samosir mengalami rusak berat. Peristiwa tabrakan beruntun mengakibatkan 3 orang pengunjung wisatawan yang datang berlibur ke Samosir terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka. AKP Nathanael Surbakti, Kasat Lantas Polres Samosir mengatakan, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, Polres Samosir telah mengamankan 4 mobil berikut 2 sepeda motor ke Polres Samosir. Yang kami dapat untuk kecelakaan tersebut, 1 unit kendaraan roda 4 menabrak sepeda motor dan kendaraan yang sedang berhenti di pinggir jalan. Demikian sementara, untuk kronologis lebih lanjut nanti masih dalam lidik dari unit laka Polres Pangururan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Gunung Sitoli hingga dini hari berdampak terganggunya aktivitas warga termasuk para nelayan tradisional tidak dapat pergi melaut. Curah hujan yang cukup tinggi dan merata terjadi pada wilayah Kepulauan Nias dalam 2 hari berturut cukup dirasakan dampaknya bagi para nelayan tradisional yang sehari-hari mencari ikan di tengah kedalaman 6 hingga 8 mil laut dari lepas pantai. Saat hujan terjadi, para nelayan tidak pergi melaut karena gelombang tinggi dan dapat membahayakan keselamatan jiwa. Nelayan asal Kelurahan Soambo, Kota Gunung Sitoli, Sabran Aceh menyebut cuaca yang termasuk melanda wilayah maritim Kepulauan Nias berdampak hingga berkurangnya persediaan pasokan ikan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk bagi usaha industri pariwisata seperti restoran dan rumah makan. Para nelayan pada akhir pekan lalu belum membawa hasil tangkapan yang memuaskan karena faktor cuaca buruk. Sudah hampir 1 minggu ini. Apa yang nelayan saat tidak melaut seperti ini, Bang? Ya, nggak ada lah ini kegiatan di darat, nggak ada lagi. Jadi ada berapa banyak nelayan yang terdampak dengan cuaca ini, Bang, yang tidak bisa melaut? Oh, cukup banyak lah. Semua nelayan kan hampir rata-rata yang di pinggir ini kan nelayan semua. Bagi warga maritim, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias turut mempengaruhi aktivitas lalu lintas. Terpantau lampu utama seluruh kendaraan bermotor telah dinyalakan guna mempermudah jarak pandang yang terhalang serta untuk menghindari kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut. Saudara, unit Reskrim Polsek Patumbak menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di masjid dan mengambil motor milik jemaah masjid. Dalam pengakuan pelaku, hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kedua pelaku yakni FS dan DF ditangkap unit Reskrim Polsek Patumbak di rumah masing-masing di kawasan Kecamatan Medan Amplas tanpa perlawanan. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago mengatakan, ditangkapnya kedua pelaku berkat laporan dari korban yang sepeda motornya hilang di halaman masjid saat hendak sholat di kawasan Jalan Selambu. Menerima laporan korban, pihaknya langsung melakukan olah TKP di seputar kejadian dan memeriksa kamera pengawas atau CCTV. Dari kamera pengawas, petugas mendapati salah satu identitas pelaku langsung melakukan penangkapan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim langsung menangkap pelaku lainnya. Dari tangan kedua pelaku, petugas mendapatkan barang bukti berupa 2 set kunci letter T yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian motor. Dari hasil pemeriksaan keduanya, hasil kejahatan digunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kini, kedua pelaku harus mendekam di sel Polsek Patumbak dan terancam pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi pada saat buka CCTV ada salah satu jemaah
memanggil salah satu memanggil piket reskrim dari Polsek Petumbak, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Kanit Serse sama Panit merapat ke masjid tersebut. Oleh sebab itu para Kanit Serse menangkap dulu para geleng dan kemudian dikembangkan kepada atas nama DF di Jalan Santun. Hasil pemeriksaan kita, tersangka mengakui yaitu untuk main slot judi. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menegaskan bahwa stadion utama yang berada di Deli Serdang akan digunakan untuk penutupan PON ke-21 Sumut Aceh pada September mendatang. Pejabat Gubernur Sumatera Utara mengatakan bahwa stadion utama yang terletak di Kabupaten Deli Serdang akan digunakan untuk penutupan PON ke-21 Sumut Aceh pada September mendatang. Hal itu karena proses pengerjaan stadion utama tersebut belum sepenuhnya rampung. Pihaknya memastikan bahwa sebelum penutupan stadion akan rampung dan bisa digunakan. Selama pengerjaan juga pihak pemerintah Sumatera Utara akan terus memantau progres pembangunan. Untuk pembukaan nanti akan digelar di Provinsi Aceh pada 8 September 2024. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka perhelatan event olahraga terbesar di Indonesia. Dan untuk penutupan PON sendiri akan digelar pada 20 September 2024 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hampir semuanya siap. Memang stadion utama yang masih belum selesai. Stadion utama ini akan kita gunakan untuk penutupan. Jadi tidak digunakan untuk pertandingan. Penutupan tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan rencana kita. Dan pemantauan terus kita lakukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar acara malam resepsi kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Medan kemarin. Berbagai perwakilan negara sahabat turut ikut hadir. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengajak para konsul jenderal dan konsul kehormatan negara sahabat untuk turut mensukseskan pembangunan di Sumatera Utara, khususnya penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut. Hal ini disampaikan PJ Gubsu Agus Fatoni pada malam resepsi kenegaraan. Pada kesempatan ini Agus Fatoni terus mensosialisasikan PON 2024 dan Sumatera Utara menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON 2024. Penyelenggaraan PON di Sumatera Utara akan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024 dan Sumatera Utara akan kedatangan 51 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial. Di waktu yang sama, Konsulat Jenderal Jepang Takonai Susumu mewakili negara sahabat mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menjalani hubungan kerjasama yang baik. Hubungan baik ini diperlihatkan dengan momen saling tukar potongan tumpeng. Turut hadir pada kegiatan ini Konsulat Malaysia, Tiongkok, Singapura, dan Timur Leste, Forkopimda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumut, Kepala Kejati Sumut, dan Sekda Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 837 P3K Formasi Guru tahun 2023 akhirnya menandatangani kontrak dan penempatan kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. 8 bulan pegawai honorer formasi guru yang dinyatakan lulus seleksi tes pegawai pemerintah perjanjian kerja tahun 2023 akhirnya telah menandatangani surat kontrak dan penempatan kerja dengan pemerintah daerah. Sebanyak 837 P3K yang lulus mulai melengkapi administrasi di Dinas Pendidikan selama 1 hari. Seluruh berkas yang sudah ditandatangani peserta P3K ini akan dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Daerah dan akan diserahkan ke Bupati Mandailing Natal. Perwakilan guru P3K Suryani Daulay menyampaikan terima kasih
kasih kepada pemerintah daerah yang telah memproses dan memberikan kepastian kepada guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahun 2023 lalu, meski menunggu waktu yang cukup lama hingga 8 bulan. Alhamdulillah hari ini kami penandatanganan kontrak ya. Harapan kami selanjutnya mudah-mudahan hari yang kami tunggu-tunggu cepat nanti pelantikan ya. Satu lagi harapan kami semoga nanti pembukaan CPNS P3K tahun 2024 biar segera dilaksanakan. Penandatanganan kontrak dan penempatan kerja bagi P3K yang dinyatakan lulus dalam tes seleksi P3K tahun 2023, puluhan berkas administrasi guru ditemukan bermasalah, mulai dari nama alamat yang tidak sinkron saat administrasi tes seleksi hingga penandatanganan kontrak kerja. Administrasi yang bermasalah akan diperbaiki sebelum penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah daerah. Sebanyak 77 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dari berbagai sekolah di Kota Sibolga menerima bantuan biaya pendidikan melalui program Orang Tua Asuh Pendidikan OTAK tahun 2024. Pemberian bantuan biaya pendidikan melalui program Orang Tua Asuh Pendidikan tahun 2024 yang diterima puluhan siswa merupakan kolaborasi program antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga dengan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kota Sibolga. Ketua Basnas Kota Sibolga Kamil Gulo mengatakan bantuan pembiayaan pendidikan yang diterima para siswa dari keluarga kurang mampu yakni berupa bantuan pembiayaan pembinaan pendidikan atau SPP sekolah selama 1 tahun penuh. Selain itu bantuan program Orang Tua Asuh ini juga bertujuan agar para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat mengikuti proses pendidikan dengan lancar tanpa perlu khawatir akan biaya sekolah. Sementara itu, Wali Kota Sibolga, Haji Jamaluddin Pohan yang hadir dalam penyerahan bantuan program Orang Tua Asuh mengatakan, Pemkot Sibolga sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Sibolga yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk membantu proses pendidikan siswa yang kurang mampu. Haji Jamaluddin Pohan juga mengimbau agar anak-anak yang menerima bantuan agar lebih bersungguh-sungguh belajar sehingga tercapainya masa depan yang lebih baik. Selain menyerahkan bantuan biaya pendidikan program Orang Tua Asuh juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Basnas Kota Sibolga dengan Lazismu. Saudara, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Sumatera Utara mendukung program Dinas Dukcapil Kota Sibolga yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik bagi ratusan siswa kelas akhir yang pada pelaksanaan pilkada nanti berusia 17 tahun. Elfrida Sinaga, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Sumatera Utara, meliputi Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan pihaknya sangat mendukung program pelaksanaan perekaman KTP elektronik yang akan dilakukan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga ke sekolah SMA dan SMK demi suksesnya pelaksanaan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wali Kota Sibolga tahun 2024. Saat ini ada sekitar ratusan siswa kelas akhir di berbagai sekolah jenjang pendidikan SMA, SMK sederajat di Kota Sibolga yang diperkirakan pada pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 telah memasuki usia 17 tahun. Untuk itu, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Sumatera Utara menyarankan kepada kepala sekolah SMA, SMK sederajat yang ada di Kota Sibolga memfasilitasi program perekaman KTP elektronik yang akan dilakukan Dinas Dukcapil Kota Sibolga. Selain telah wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik, para siswa kelas akhir ini juga diperkirakan masuk ke dalam daftar pemilihan sebagai pemilih pemula di Pilkada serentak tahun 2024 untuk Kota Sibolga. Agar mungkin memfasilitasi ananda-ananda kita terkait untuk perekaman ektp ini. Hanya saja mungkin ya pesan kita agar anak-anak kita ini peserta didik kita jangan sampai terganggu proses belajar mengajarnya. Kita tetap niatnya untuk mensukseskan pilkada di bulan November nanti. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin dipercaya sebagai pasukan pengibar bendera Sang Merah Putih pada upacara detik-detik proklamasi peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia tingkat Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang berlangsung dengan baik.
Sebanyak 37 siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin pada upacara detik-detik proklamasi yang tergabung dalam ekskul paskibra sekolah tersebut dengan menaikkan bendera secara baik. Peringatan detik-detik proklamasi tingkat kecamatan Tanjung Beringin ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara Camat Tanjung Beringin M. Dani Mulyawan Simatupang. Sementara Komandan Upacara Babinsa Koramil 23 Beringin Sertu Imran Supian. Sedangkan peserta upacara detik-detik proklamasi adalah Tripika Kecamatan Tanjung Beringin, TNI Polri dan PNS serta kepala desa juga OKP termasuk mahasiswa maupun pelajar mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga SMA maupun SMK. Selain itu juga masyarakat umum dengan tertib juga ikut serta dalam upacara detik-detik proklamasi di pinggir lapangan. Kepala SMK Negeri 1 Beringin Hafrida Hanum yang hadir pada upacara ini menyatakan ada 2 kegiatan siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin pada upacara proklamasi, yaitu sebagai paskibra dan menampilkan tari tradisional medley Nusantara. Sementara itu pada hari yang sama kemarin upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia juga dilaksanakan di SMK Negeri 1 Beringin dengan pembina upacara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sudung Haposan Sinabutar. Pada upacara HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia ini juga dibacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan Indonesia di SMK Negeri 1 Beringin dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat yang diikuti seluruh siswa-siswi. Usai upacara dirangkai dengan penampilan siswa-siswi dengan tarian dan juga drama singkat. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. SMK Negeri 1 Beringin tahun ini tetap dipercaya sebagai pengibar bendera di Kecamatan Beringin. Karena kegiatan itu memang merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan setiap minggunya. Sehingga anak-anak memang sudah dilatih secara rutin. Terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Beringin yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi paskibra di Kecamatan Beringin. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba mensosialisasikan tata cara penyelesaian sengketa pemilu menyusul keluarnya peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan sengketa pemilu. Sosialisasi telah disampaikan kepada partai politik, insan pers, Kesbangpol Pemkab Toba dan pemerhati pemilu dengan narasumber Safrida Rasahan selaku mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Safrida mengatakan jika ada partai yang merasa dirugikan pasca dikeluarkannya surat keputusan oleh KPU dapat dibawa ke Bawaslu untuk disengketakan. Safrida menilai peraturan Bawaslu tersebut perlu disosialisasikan kepada partai politik dalam rangka memberikan pemahaman kepada peserta pemilu, dalam hal ini partai politik dan pemerhati pemilu. Ketika permasalahan muncul pasca penetapan calon, maka tetap penyelesaiannya di Bawaslu sebagai wadah pengawasan pemilu yang dipercayai saat ini. Ketua Bawaslu Toba Sat Sibarani mengatakan pihaknya menggelar sosialisasi sengketa pemilihan pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Perihal aturan itu agar peserta pemilu mengetahui tata cara atau proses mekanisme berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu Toba berharap dengan adanya sosialisasi ini semua sengketa pemilu yang ada di Kabupaten Toba dapat mematuhi mekanisme atau tahapan sesuai dengan peraturan. Saat menambahkan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepada Bawaslu Toba di tingkat Kabupaten Toba, pihaknya akan melakukan upaya pencegahan dalam proses sengketa pemilu dan akan memberikan informasi serta sosialisasi melalui tata cara prosedur yang berlaku ataupun mekanisme yang ada. Badan Pengawas Pemilu memandang perlu memberikan sosialisasi kepada partai politik karena sampai hari ini pasangan calon tidak ada, maka menurut kami karena yang mengusung pasangan calon untuk bupati adalah gabungan partai politik, maka kita memberikan sosialisasi kepada pimpinan partai politik. Nanti harapannya semua sengketa proses di pemilihan semua mematuhi dan memberikan pengajuan kepada Bawaslu Toba. Baik Bapak, seperti kita ketahui, apakah untuk hal ini juga sosialisasi seperti ini akan dilaksanakan kepada calon bupati dan wakil bupati yang akan datang gimana Pak? Ya karena pasangan calon yang diusung oleh partai politik, harapan kita nanti gabungan partai politik ini
ya akan memberikan pendidikan atau edukasi kepada pasangan calon jika ada sengketa dalam proses nanti pencalonan, dan kami berharap nanti memang Bawaslu akan mengundang juga sekali lagi stakeholder dan seluruh nanti untuk sosialisasi lebih intens lagi. Ya pemirsa, kami akan kembali setelah usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Guna menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun, masyarakat Kelambir 5 melaksanakan permainan tradisional diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan antusias warga Kelambir 5 mengikuti rangkaian kegiatan perlombaan tradisional mulai dari usia anak-anak, remaja, bahkan tidak kalah serunya oleh kaum ibu rumah tangga. Berlokasi di lapangan bola kaki Emplasmen 13 Kelambir 5, Deli Serdang, sejak pagi hingga sore agenda kegiatan Semarak Kemerdekaan semakin seru, khususnya kaum ibu sebagai peserta lomba. Kegiatan lomba tradisional dibagi dalam 3 kelompok usia dan gender sehingga tidak terjadi benturan waktu. Kocaknya peserta lomba membuat suasana semakin meriah meski cuaca panas terik matahari yang menyengat tidak menjadi penghalang bagi kaum ibu mengikuti rangkaian kegiatan lomba. Seperti halnya lomba permainan tepung menjadi sorotan warga untuk menonton peserta lomba karena selain sulitnya tingkatan permainan, juga candaan peserta lomba melumuri serbuk tepung hingga menempel di wajah. Hingga sore hari permainan Semarak Kemerdekaan semakin seru dengan kegiatan lomba bola kaki diikuti peserta bapak-bapak dengan busana baju berdaster. Rangkaian perlombaan tradisional Semarak Kemerdekaan Indonesia menjadi kegiatan rutin bagi masyarakat selain untuk meningkatkan silaturahmi juga dalam upaya melestarikan budaya permainan tradisional ke generasi mendatang. Sementara itu, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Labuhan Batu Selatan mengadakan hiburan tradisional untuk mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 kemarin. Ratusan warga masyarakat Desa Perintis antusias menyaksikan atraksi Jarang Kepang yang merupakan salah satu kearifan lokal etnis Jawa. Rentak tari dan pukulan gendang memukau penonton yang hadir. Ditambah dengan atraksi mabuk Jarang Kepang oleh pemain menjadikan suasana semakin meriah. Dan hiburan rakyat ini merupakan agenda tahunan untuk menghibur seluruh masyarakat serta melestarikan budaya tradisional yang sudah hampir punah tergerus oleh zaman. Ini kegiatan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024, yang mana ini biasanya setiap tahunnya mengadakan musik tradisional, yaitu berupa Jarang Kepang, yang mana Desa Rintis ini mayoritasnya 90% itu orang kita bersuku Jawa. Jadi Acara pagelaran Jarang Kepang, Kepala Desa Rintis Hasran Ilham Harahap mengatakan kegiatan yang diselenggarakan ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Kegiatan diadakan setiap tahunnya yang mengadakan hiburan tradisional yaitu Jarang Kepang. Desa Rintis ini mayoritas 90% merupakan suku Jawa. Selain pagelaran Jarang Kepang, Desa Rintis juga menggelar kontes dangdut antar dusun dan berharap ke depan acara tersebut lebih meriah dari tahun ini. dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke-79, warga desa Pedalaman Pesisir di Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara, menggelar hiburan rakyat perlombaan aneka ragam permainan tradisional. Hari peringatan RI ke-79 justru membuat momen menjadi ajang hiburan rakyat, suatu tradisi bagi rakyat Indonesia di desa Teluk Pulai luar meskipun masuk kategori desa terpencil, namun desa dan warganya antusias memeriahkan Hari Kemerdekaan RI menggelar aneka ragam perlombaan tradisional di satu lokasi. Selain menghibur warga dan sekaligus merupakan bentuk kebersamaan serta menjaga hubungan sosial antar warga masih cukup tinggi. Salah seorang peserta lomba tarik tambang Mapirin mengatakan dengan digelar hiburan rakyat ini ia sangat senang dan berharap acara seperti ini untuk tahun yang akan datang dapat ditingkatkan lagi lebih meriah.
Jadi Adek di sore hari ini mengikuti pertandingan apa, Dek? Tarik tambang. Jadi gimana apanya tadi, Dek? Coba ceritakan. Dari 2 periode kami menang terus. Apa harapan Adek untuk ke depan, Dek? Kedepannya kami tetap selalu jadi juara. Ketua Panitia Herianto mengatakan pagelaran perlombaan yang dilaksanakan ini untuk memperingati HUT RI. Adapun perlombaan disajikan merupakan hiburan rakyat tradisional yang disukai oleh kalangan anak-anak dan ibu rumah tangga. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sejumlah perlombaan digelar di seluruh Nusantara. Tidak terkecuali di daerah yang dijuluki Kota Kerang, yaitu Kota Tanjung Balai. Warga sangat antusias mengikuti seluruh perlombaan. Seperti di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berbagai perlombaan digelar, diantaranya memanjat pinang, lomba makan kerupuk anak-anak, serta lomba berjoget sambil merebut kursi. Para kaum ibu juga ikut lomba lari goni turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Menurut salah seorang warga, Rahmat, perlombaan ini digelar setiap tahunnya, sehari setelah 17 Agustus, dan perlombaan ini bertujuan untuk mempererat jalinan silaturahmi antar warga. Khususnya kami warga Jalan Alpukat mengadakan acara HUT Kemerdekaan RI setiap tahunnya tetap kami adakan. Kami ini dengan kemerdekaan menyambut 17 Agustus dan kemeriahan ini kami cukuplah terima kasih kepada kami ini kami membuatkan acara yang begitu semarak menyambut 17-an ini. Merangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, puluhan pelajar Kota Medan mengikuti berbagai perlombaan tradisional. Perlombaan tradisional ini diselenggarakan di UPT SD Negeri 060792 bertempat di Kota Medan. Para guru dan puluhan murid beserta kepala sekolah turut serta meramaikan kegiatan ini dengan mengikuti seluruh rangkaian perlombaan seperti lomba makan kerupuk, sendok lereng, tiup air bola, giring bola, joget balon, dan rebutan kursi. Para peserta lomba terlihat sangat antusias untuk meraih kejuaraan. Kegiatan ini juga menampilkan tarian modern dan tarian daerah tortor yang disuguhkan oleh siswa-siswi sekolah dasar. Puncak dari kegiatan ini diberikan hadiah kepada pemenang lomba dan juga semua murid, serta guru yang terlibat aktif dalam memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh komunitas Genbi Sumut. Salah seorang guru sekolah dasar, Rita Zahara, mengatakan, kami tenaga kependidikan merayakan berbagai kegiatan lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada komunitas Genbi yang telah banyak membantu kami. Kegiatan lomba ini, siswa kami dapat menumbuhkan rasa cinta tanah airnya dan cinta terhadap negara, yaitu negara Indonesia. Perwakilan komunitas Saikah Nabilah Aulia berpesan kepada peserta didik sekolah dasar yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa agar belajar bersungguh-sungguh sehingga dapat meraih cita-cita. Kita sebagai agent of change untuk memberikan kontribusi kita kepada adik-adik terutama. Karena apa? Karena mereka lah generasi penerus bangsa ke depannya. Berbagai perlombaan ini digelar bertujuan untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mengingatkan perjuangan para pahlawan di masa lalu kepada generasi muda. Pedagang miniatur dan peralatan dapur yang terbuat dari kayu dan bambu berasal dari Jawa mulai merambah di Kabupaten Asahan. Dengan membawa becak dorong beraneka ragam miniatur seperti motor gede, kapal, sepeda, serta barang peralatan dapur seperti centong, tutup sangai, dan alat penggiling bambu. Pedagang asal Jawa Tengah ini berkeliling di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan. Pedagang bernama Anto mengaku sudah 2 pekan berada di kisaran. Penghasilan dari jualan kerajinan yang terbuat dari bahan kayu dan bambu ini tidak dapat dipastikan. Dalam sehari terkadang bisa Rp100.000 lebih dan bahkan juga kurang. Namun ia bersyukur atas rezeki yang diterimanya. Harga barang yang
ditawarkan juga bervariasi. Untuk jenis miniatur dengan harga Rp200.000, sedangkan peralatan dapur dari harga Rp10.000 hingga Rp25.000, atau mengaku berjualan tersebut secara berpindah-pindah. Setiap satu daerah yang dikunjungi batas waktunya hanya 1 bulan tergantung ramai atau sepinya pembeli. Kalau di kisaran ini kurang lebih mau 20 hari ini, belum sebulan. Kalau untuk penghasilan kita nggak bisa ini ya Bang ya, nggak bisa apa sih namanya, nggak tetap gitu, nggak pasti. Iya. Rata-rata Bang? Rata-rata kurang lebih ya, kadang bisa 100 lebih, kadang 200, kadang bisa kurang kayak gitu Pak. Jadi kita susah kalau diambil rata-rata kayak gini. Kalau miniatur ini paling mahal 200-an. Ya, kalau untuk alat-alat dapur ini ada yang dari, kalau untuk kipas 10.000, ada yang 15, 20, 25 gitu Pak. Jadi kalau untuk alat dapur kebanyakan dari kayu batang pohon kelapa yang sudah tua kalau di Jawa. Sama bambu ini, sapi-sapi ini dari bambu. Di sini juga kayu, ada kayu jati, kayu ya macam lah. Kalau kayu yang bisa dipakai buat kerajinan Pak. Dari kayu dan bambu aja. Iya betul Pak. Itu salah seorang pembeli Nazwa mengatakan ia merasa tertarik dengan barang kerajinan yang terbuat dari kayu dan bambu karena keunikannya. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk hari Selasa 20 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Perakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 20 Agustus 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat yang dapat sertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di Asahan, Batubara, Labuan Batu Utara, Serdang Bedagai, dan Toba. Untuk siang hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Langkat, Madinah, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 100%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga utara dengan kecepatan angin 4 hingga 12 km per jam. Pada tanggal 18 Agustus 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pantai Timur, Lereng Timur, Pegunungan, Lereng Barat, dan Pantai Barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.